Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali songo yang memiliki peradaban menonjol dari para wali lainnya. Perbedaan dengan para wali lainnya yaitu dalam hal berpakaian dan berdakwah. Beliau lebih cenderung menggunakan pakaian yang berwarna hitam dengan belangkon khas Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa beliau merupakan sosok seorang yang sederhana. Dalam melakukan dakwahnya, beliau cenderung memasukkan ajaran agama Islam dalam kebiasaan atau tradisi Jawa. Beliau tidak merubah sama sekali adat istiadat yang dipegang orang Jawa. Sunan Kalijaga adalah gelar yang diberikan kepada Raden Mas Syahid. Sunan Kalijaga adalah salah satu anggota dari Wali Songo. Beliau adalah putra dari seorang adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau yang biasa disebut dengan Arya Teja IV. Arya Teja IV adalah keturunan Ranggalawe yang sudah beragama Islam dan berganti nama Raden Sahur. Kekuasaan adipati saat itu sama dengan raja, tetapi di bawah kekuasaan Maharaja. Kadipaten Tuban waktu itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Ibunya bernama Dewi Nawangrum. Raden Syahid ini menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishaq dan berputra 3 orang, yaitu Raden Umar Syahid, yang kedua Raden Umar Syahid atau Sunan Muria, yang kedua Dewi Ruqayyah, dan yang ketiga Dewi Sophia. Raden Syahid sewaktu kecil sudah mempunyai rasa solidaritas yang tinggi pada kawan-kawannya. Ia bahkan tak segan-segan masuk dan bergaul ke dalam lingkungan berakyat jelata. Ketika itulah ia tidak tahan lagi melihat penderitaan orang-orang miskin pedesaan. Dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang sangat terkenal karena kesaktian dan kecerdasannya. Ia juga seorang politikus yang mengasuh para raja beberapa kerajaan Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai budayawan yang santun dan seniman wayang yang hebat. Cara beliau berdakwah dianggap berbeda dengan metode para wali yang lain. Ia dengan berani memadukan dakwah dengan seni budaya yang mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila dalam mempraktikkan pengajaran syariat Islam banyak dicampuri dengan unsur-unsur adat lama dan cenderung berkompromi dengan kepercayaan pra-Islam, misalnya melalui wayang, gamelan, tembang, dan lain-lain. Yang pertama, Sunan Kalijaga berdakwah dengan cara wayang. Sunan Kalijaga terkenal pandai mendalang. Sebagai dalang, Sunan Kalijaga dikenal dengan nama Ki Dalang Sida Brangti. Sunan Kalijaga mengarang lakon-lakon wayang dan menyelenggarakan pagelaran wayang kulit dengan upah berupa jimat kalimasada atau ucapan kalimat syahadat. Beliau mau memainkan lakon-lakon wayang yang biasanya untuk meramaikan suatu pesta peringatan asal yang memainnya itu mau bersyahadat sebagai kesaksian bahwa ia adalah masuk Islam. Ketika mendalang itulah Sunan Kalijaga menyisipkan ajaran-ajaran Islam.
Yang kedua, melalui kidung. Sunan Kalijaga juga melakukan dakwah melalui kidung. Kidung rumeksa ing wengi merupakan sarana dakwah dalam bentuk tembang yang populer karena dipercaya membawa tuah seperti mantra sakti. Terdapat napas dakwah yang tersurat dalam kidung, yaitu yang pertama, disebutnya nama Allah, malaikat, rasul, dan nabi-nabi serta keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad seperti baginda Ali, Utsman, Abu Bakar, dan lain-lain. Yang ketiga, melalui karawitan. Cara berdakwah melalui karawitan oleh Sunan Kalijaga diketahui dari gamelan yang diduga sebagai peninggalan Sunan Kalijaga. Gamelan-gamelan diberi nama Kanjeng Kiai Nagawilaga dan Kanjeng Kiai Madu. Kini gamelan-gamelan yang dikenal sebagai gamelan sekaten itu disimpan di Keraton Yogyakarta dan Keraton Kesunanan Surakarta seiring dengan berpindahnya Islam ke Mataram. Yang keempat, melalui ajaran Narima Ing Pandum. Sunan Kalijaga adalah seorang sufi yang ajarannya diikuti oleh para penguasa waktu itu. Sunan Kalijaga mengajarkan sikap Narima Ing Pandum yang uraiannya menjadi 5 ikat, yakni rela, narima, teman, sabar, dan budi luhur. Yang kelima, ilmu kesempurnaan hidup. Sunan Kalijaga juga mengajarkan jalan menuntut ilmu menuju kesempurnaan hidup. Ajaran yang terdapat dalam Serat Wali Songo pada intinya mengajarkan manusia agar dapat mencapai kedamaian dan ketentraman. Yang keenam, masjid. Sunan Kalijaga menggunakan sarana masjid sebagai tempat penyampaian dakwah. Salah satu bukti arkeologisnya adalah Masjid Demak. Menurut cerita, beliau berperan aktif dalam pendirian masjid pertama di tanah Jawa itu. Sunan Kalijaga dikisahkan membuat tiang Sunan Kalijaga juga mengajarkan jalan menuntut ilmu menuju kesempurnaan hidup. Ajaran yang terdapat dalam Serat Wali Songo pada intinya mengajarkan manusia agar dapat mencapai kedamaian dan ketentraman. Tatal, kisah Tatal untuk Sokoguru dalam pendirian Masjid Demak. Dalam pendirian Masjid Demak sendiri banyak bercampur dengan Diongo. Sunan Kalijaga dikisahkan mempertemukan puncak Masjid Demak dengan Ka'bah setelah Masjid Demak berdiri. Kelemahan dan kelebihan dakwah Sunan Kalijaga. Kelebihannya menggunakan kesenian dan budaya dakwah Wali Songo yang jika diresapi akan ada makna-makna atau pesan yang berisi nilai-nilai agama Islam di dalamnya, dan hal tersebut mudah diterima oleh masyarakat. Sosok Wali Songo dapat menjadi teladan bagi umatnya karena ia adalah seorang ulama yang sakti dan cerdas. Ia juga seorang politikus yang mengasuh para raja beberapa kerajaan Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai budayawan yang santun dan seniman wayang yang hebat. Selain kelebihannya, dalam mendakwah Sunan Kalijaga ada kelemahannya juga. Kelemahannya ialah kelemahan dengan metode yang digunakan. Dakwah Sunan Kalijaga cenderung terlihat sinkretis, bercampur dengan kepercayaan Jawa. Selain itu, dakwah seperti itu kurang diminati di masa globalisasi sekarang ini. Alhamdulillah, pembahasan sedikit tentang Sunan Kalijaga telah disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.